udah di itu udah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam karena siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Umi Habibah, yang terhormat ada Bapak Adin Novarisa, pengajar praktik saya. Kemudian ada teman-teman, Bapak dan Ibu Guru SDN Cipnang 3, Komite dan Wakorlas. Alhamdulillah, terima kasih berkenan hadir dalam Zoom meeting grup sharing ya, berbagi tentang budaya positif. Materi pembelajaran saya di pendidikan calon guru penggerak di angkatan 5 di modul 1.4. Terima kasih sekali lagi atas luangan waktu yang diberikan oleh teman-teman, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman Wakorlas yang mendukung kegiatan saya di calon guru penggerak. Baik, di modul ini saya harus berbagi kepada teman-teman tentang budaya positif yang nanti akan saya dan teman-teman jalankan. Kita bersama berkolaborasi akan menjalankan melaksanakan budaya positif di sekolah. Tadinya sebelum saya mengikuti pendidikan ini masih agak ada pertanyaan, apa sih budaya positif gitu? Apakah berhubungan dengan kebiasaan, adat, kultural? Tadinya seperti itu ya. Ternyata budaya positif di sini bertujuan untuk pengembangan ke karakter anak-anak nanti, ya, ke karakter anak didik kita, murid-murid kita di kelas, dan juga nanti akan juga berproses kepada lingkungan yang ada di sekolah atau warga yang ada di sekolah, yaitu kita, guru-guru, orang tua, kemudian anak-anak murid kita. Jadi berharap dengan budaya positif ini adanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, yang akan nanti berkembang untuk menjadikan anak-anak kita yang berkarakter Pancasila. Saya izin langsung share screen aja ya. Langsung share screen. Ya. Ini PowerPoint saya, materi tentang budaya positif. Ya, jadi ini aksi nyata, nanti saya harus melaksanakan aksi nyata. Jadi nanti saya harus menerapkan apa yang sudah saya rencanakan di modul ini, di PowerPoint ini. Nah, ini ada Ibu Heni Frederica, fasilitator saya. Beliau tugasnya jauh dia di tahun
Jadi kita perlu menciptakan suasana positif di lingkungan kita, nggak hanya di tempat kerja, tapi juga di semua lingkungan deh, di rumah, di lingkungan masyarakat juga. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif positif itu sangat penting dilaksanakan di sekolah, karena memang kita ini melibatkan banyak unsur ya, ada murid, kemudian ada guru, kemudian juga ada tendik. Jadi kalau 3 unsur ini satu lagi ya, Wakorlas dan juga orang tua murid ya, itu memang harus berkolaborasi. Kalau tidak kan tujuan kita tidak tercapai kalau semuanya tidak positive thinking. Berarti seperti murid, kemudian guru, tendik dan juga Wakorlas atau orang tua murid itu harus mengedepankan positive thinking untuk melaksanakan kegiatan apapun, sehingga misalkan kegiatan yang kita laksanakan untuk apa nanti akan berhasil karena semuanya saling berkolaborasi, saling mendukung, tidak ada negative thinking. Saya kira itu Bu Yus ya, karena kalau kita mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, semuanya akan jalan, tidak ada egoisme di kalangan kita. Misalkan si A punya proyek apa, terus kemudian kita membantu dengan baik, kan positive thinking kan, tidak ada dia punya proyek saya nggak bantu karena nanti kalau saya punya proyek nggak dibantuin. Jadi semuanya kan tidak ada kolaborasi. Saya kira penting ya, itu intinya kayak gitu, sangat penting di manapun itu kerjanya, apalagi di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi nih, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pihak pada murid? Nah, teman-teman ada yang bisa kasih tanggapan? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Sekarang kita sudah harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi student center, nggak teacher center lagi. Jadi mungkin bisa saya kasih respon bahwa kalau suasananya nyaman, proses pembelajaran yang akan berlangsung dengan nyaman juga, ya. Anak-anak akan semakin bisa mengeksplor potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, kalau kita tahu anak-anak itu adalah titipan Tuhan yang mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu potensi yang ada di dirinya mereka, dan kodrat zaman itu bagaimana mereka itu mengikuti proses perkembangannya. Jadi kalau anak sekarang ya pasti kodrat zamannya ya digital seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut aja budaya positif yang tadi. Tujuannya menumbuhkan karakter anak. Jadi budaya positif teman-teman adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Jadi tujuan dari budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Nah, di budaya positif ini ada apa saja ya yang akan kita diskusikan pada siang ini? Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, coba deh teman-teman, yuk sama-sama kita kepalkan tangan kita. Coba teman-teman dikepalkan tangannya. Ya. Apakah kita atau teman kita membuka kepalan tangan kita? Mengapa?
Apa alasannya kalau kita atau teman kita mau buka kepala tangan kita? Kita lagi megang kepala tangan, misalnya Pak Sulung nih kepala tangannya mau dibuka sama Bu Yuli gitu. Pasti bertahan dong, kan gitu ya. Bertahan, tidak akan mau dilepaskan kepalanya seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa, teman-teman? Yang megang kendali ini siapa? Yang megang kendali kepala tangan kita ini siapa ya? Yang punya tangan. Ya, yang punya tangan. Pasti kita sendiri yang memegang kontrol dari kepala tangan kita. Apa kita mau buka atau kita mau menutupnya seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung dengan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Waktu sebelum saya belajar, tahunya kontrol itu yang seperti mengawas ya, mengawasi. Ternyata di sini ada apa ya, miskonsepsi ternyata yang kalau hanya kita katakan bahwa kontrol itu mengawasi. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Jadi biasanya kontrol itu biasanya berpedoman kepada orang dewasa yang hanya punya kendali kontrol. Nah, sekarang bagaimana kita atau seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nanti teman-teman juga akan mengetahui apa itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon ini realiti kebutuhannya sama, semua orang melihatnya sama ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi orang lain bisa mengontrol, kita juga bisa mengontrol orang lain. Adanya pemaksaan, kemudian modal berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhannya beda. Setiap orang mempunyai pandangan atau gambaran yang berbeda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, hanya kita sendiri, kalau di teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya itu menang. Dede ah. Sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, bahasanya bahasa filosofinya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak melakukan disiplin, wajibnya semua selain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara ternyata mempunyai pendapat tentang kemerdekaan dalam konteks disiplin sama dengan yang dikemukakan oleh Ibu Diana Gosen, ya, seorang ahli pendidikan. Ya, jadi disiplin itu Salah dulu, ntar itu kamu yang buka. membangun motivasi dari dalam diri sendiri secara internal, secara intrinsik. Ya, jadi kalau kata Pak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita sekarang, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya motivasinya itu dari dalam diri anak itu sendiri. Sama dengan Diana Gosen menyatakan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar, ada pengaruh dari luar. Tapi kalau intrinsik atau internal, dari dalam dirinya sendiri, dari potensi dirinya sendiri. Tujuan sebagai pendidik diantaranya ingin mewujudkan murid-murid yang berdisiplin diri yang bisa membuat perilaku mereka kena angin mulu dari tadi. kebajikan universal dan bisa memotivasi mereka secara fisik. Saya ambil contoh satu murid kita disiplin awal 3, Dimitri. Salah satu bukti dari apa yang tadi disampaikan oleh Diana Gosen dan Ki Hajar Dewantara. Murid
yang berdisiplin diri, yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan bisa memotivasi dirinya secara intrinsik. Nah, teman-teman yang disiplin 03 kan tahu ya, Dimitri dari kelas 2 sudah berproses. Dan dia berproses dengan disiplin baru di kelas 5 akhir ya, di semester akhir, dan di kelas 6 bisa meraih prestasi. Semuanya itu dia lakukan disiplin diri dan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya dia kembangkan, dia eksplor sendiri. Dan juga didukung oleh orang tuanya. Nah, jadi ada nilai-nilai mulia, nilai kebajikan. Nah, diperoleh dari mana? Ya dari disiplin. Diawali dengan disiplin, kontrol diri, kemudian ada yang tujuan mulia dan nilai-nilai mulia atau nilai-nilai kebajikan. Kita sudah sering mendengar kan ya teman-teman ya, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru dan teman-teman Wakorlas, komite sudah pernah lah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah yang akan kita terapkan kepada murid kita adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya, di mana ada elemen-elemennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang menjadi tujuan akhir dari pembelajarannya, menciptakan, mewujudkan murid kita menjadi murid yang berkarakter Pancasila. Kalau ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan, ada the 7 essential virtues building moral intelligence, dan satu lagi ada 9 pilar karakter. Sebenarnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan, tapi yang saya ambil contohnya di sini yang 3, dan yang utama yang akan kita laksanakan adalah nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan Pancasila. Itu ketutupan itu. Kita semua sepakat ya yang di 903 kalau nilai kebajikan yang ada di sekolah kita Bukan salah. adalah nilai-nilai kebajikan yang bersumber Jangan tar dulu deh, udah tinggal 2 menit lagi itu. Nah, nilai kebajikan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang Lihat di sini kelihatan dari kaca juga. keluarga atau ekosistem sekolah. Jadi nilai kebajikan itu yang akan menjadi landasan, ya, menjadi dasar dari keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, lanjut tadi di budaya positif ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi, teori motivasi. Nah, ketemu dengan pendapat Diane Gossen lagi dalam buku Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, manusia ini ada 3 nih. Kita nih ada 3 perilaku ada 3 motivasi perilaku yang selalu kita lakukan. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti ada ya, terutama di anak-anak kita juga pasti di kelas mereka juga punya motivasi berlaku atau berperilaku menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kita lakukan bersama juga. Kemudian ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut teman-teman nih, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Yuk kita berbagi. Menurut teman-teman, dari ketiga jenis motivasi ini, yang menurut Diane Gossen, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Yang nomor 1, Bu. Iya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini udah pasti nih anak-anak kita motivasinya dalam proses pembelajaran salah satunya ini yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sekarang kita lanjut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sholat tidak harusnya gitu, nggak usah disuruh Ada langsung. perbedaan Azan. antara hukuman dan kalau sama, mana persamaannya? Jika berbeda, di mana pula atau bagaimana perbedaannya? Hati-hati loh. Nah, kalau disiplin merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman merupakan identitas gagal. Awalnya saya menganggap bahwa antara hukuman dan konsekuensi itu hampir sama gitu loh. Berarti mengarah ke keluarnya kita dari jalur sesuatu aturan. Ternyata di sini nanti ada deskripsi tentang tindakan sukses dan tindakan gagal, ya. Kecil-kecil banget tulisannya ya. Jadi tindakan sukses itu tadi disiplin, kalau tindakan gagal itu
bisa dikatakan sebagai hukuman. Jadi kalau hukuman itu teman-teman dia tidak terencana, sifatnya hanya satu arah. Misalnya tidak terencana artinya kita saat marah itu memberikan hukuman kepada anak atau murid tidak direncanakan kan ya? Tidak direncanakan. Jadi sifatnya juga dari kita orang dewasa ke anak, hanya ada satu arah. Tapi kalau konsekuensi itu dia itu merupakan suatu kesepakatan disiplin yang sudah direncanakan atau disepakati. Jadi kalau konsekuensi itu dilaksanakan jika terjadi pelanggaran. Contohnya nih, saya kasih contoh nih, belum lama nih teman anak-anak saya di kelas main bola. Padahal sudah ada kesepakatan di kelas tidak boleh bermain di dalam kelas, bermain bola ya dalam tanda kutip. Nah mereka bermain gitu saat jam istirahat seperti itu. Nah dilaksanakan jika terjadi pelanggaran. Nah ini dia diberikan konsekuensi. Padahal lagi dikasih konsekuensi nih mereka ya, lagi konsekuensi akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan, gayanya tuh mereka tuh nama juga anak-anak ya, masih belum paham dengan apa yang mereka lakukan ya. Selanjutnya sekarang kita sepakati. Jadi kalau disiplin sudah disepakati adalah konsekuensi. Hukuman sesuatu yang tidak direncanakan, ya terjadi begitu saja. Sedangkan restitusi adalah suatu pendekatan untuk membentuk disiplin positif. Nah di modul ini, di budaya positif ini akan lebih banyak berbicara membahas tentang restitusi, pendekatan untuk membentuk disiplin positif. Dari restitusi ini akan timbul mengarah kepada keyakinan kelas. Nah, teman-teman, awalnya saya juga heran ya kenapa bukan peraturan kelas ya, gitu loh. Tapi kenapa keyakinan kelas? Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan roda 2, naik motor harus mengenakan helm. Kenapa? Karena untuk keselamatan. Kemudian kenapa saat pandemi saat ini kita masih harus mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun? Ya jawaban kita pasti untuk kesehatan, untuk keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang menjadi suatu keyakinan yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi murid-murid itu yang harus mereka dengarkan, yang harus mereka pahami tentang peraturan diberikan, kemudian nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, dan mereka menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, jadi di balik peraturan itu pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah? Ya, ini bisa dilakukan antara kita guru dengan murid-murid kita di kelas. Ya, jadi semua warga kelas berkontribusi membuat keyakinan kelas. Ya, mereka bebas membuat keyakinan kelas ya. Masih atau kalau keyakinan sekolah berarti kita guru-guru semua dan kepala sekolah membuat keyakinan sekolah. Ini ada contoh keyakinan kelas. Kalau di kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalau kita membuat kalimat keyakinan kelas, membuat kalimatnya dengan kalimat positif ya. Jadi misalnya kalau kalimat negatif kan dilarang buang sampah sembarangan di kelas ya. Nah, kita buat ke dalam kalimat positifnya, buanglah sampah di tempatnya. Jadi saya juga baru paham itu ya, baru tahu kalau membuat kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh dalam bentuk negatif atau bantahan seperti itu ya. Jadi harus selalu berkalimat yang strukturnya positif. Contoh kalau keyakinan kelas untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi murid terbaik. Artinya kalau kita pakai kalimat larangan, jangan
nakal gitu ya, dilarang berbuat yang tidak baik di kelas. Nah itu tidak termasuk dalam kalimat yang kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak di kelas saya di Rimaci sudah saya ajak untuk membuat keyakinan kelas, dan alhamdulillah setelah saya kasih pancingan mereka bisa untuk membuat keyakinan kelas ya. Rata-rata mereka membuatnya kalau tidak boleh buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Makan kalau tidak boleh makan saat belajar, ya mereka membuat kalimatnya makan di waktunya. Jadi sudah mulai mengarah, mereka sudah bisa membuat suatu keyakinan kelas yang harus mereka jalani sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, teman-teman, kita manusia mempunyai kebutuhan dasar. Saya yakin teman-teman sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Ya, menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser, ya, yang dihubungkan dengan disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol yang menyatakan ada tujuan di balik perilaku manusia. Pastilah ada tujuan di balik perilaku manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar ini, kamu kan masih yang ngasih permen gitu doang. Bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan dasar kesenangan, dan kebutuhan dasar penguasaan. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Saya selalu semenjak saya menjadi peserta atau menjadi calon guru penggerak di Angkatan 5 ini, setelah belajar tentang filosofi pendidikan dari Bapak Kiai Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu berpihak kepada dan juga berpusat kepada anak murid. Jadi murid diberikan kesempatan, diberikan kebebasan dia untuk membuat pilihan, tapi dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ya, kita guru, orang tua harus bisa menciptakan kesempatan untuk anak kita berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Tadi disampaikan bahwa murid itu bebas untuk membuat pilihan, ya. Tapi bukan berarti dia bebas sesuka hatinya gitu. Tapi bebasnya berarti dia tadi bebas untuk membuat pilihan, bebas menyuarakan pendapatnya dengan rasa percaya diri sendiri, dan bebas memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini saya kasih contoh nih. Anak-anak kita kan ekskulnya bebas ya, mereka bebas memilih sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Jadi di Cibinong 03 tuh sudah melaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada anaknya, jadi berpihak kepada anak. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka pasti akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ya, jadi kalau tidak bisa secara positif, kita juga sudah sering amati bahwa ada yang melanggar gitu. Gak usah jauh-jauh deh, murid-murid kita jika saat ulangan ya dia belum bisa mendapatkan jawabannya dari soal gitu ya. Nah, dia akan melanggar aturan, buka buku, nyontek gitu ya, segala macam. Nah, itu berarti dia tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, ini tadi ada konsep 5 dasar dari Glasser tadi ya. Nah, sekarang apa sih dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi dunia berkualitas itu seperti angan-angan kita ya, angan-angan kita yang akan menjadi suatu kenyataan. Dan juga isinya juga menyimpan hal-hal yang baik dari orang lain seperti itu. Jadi kalau kata William Glasser, dunia berkualitas itu semacam album foto
isinya nggak banyak ya, hanya beberapa saja, tapi sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Jadi mungkin seperti sebuah refleksi ya, sebuah refleksi dunia berkualitas itu. Nah sekarang nih restitusi 5 posisi kontrol ya. Nah, Goy. ini dia Diana Gosen. Kata Diana Gosen, kita guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Apakah telah efektif, berpusat atau memerdekakan, memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, ini teman-teman ada 5 posisi kontrol restitusi berdasarkan teori Diana Gosen. Ada posisi kita kontrol sebagai penghukum, ada kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga posisi kita sebagai teman, ada juga posisi kita kontrol sebagai pemantau, dan ada juga posisi kita sebagai manajer ya. Jadi ini bertujuan untuk penerapan disiplin positif restitusi. Nah kalau penghukum udah tahu deh teman-teman, misalnya murid kita terlambat ya, kita marah, nah itu kita langsung menghukum, misalnya bisa secara fisik ataupun non fisik. Kalau membuat rasa bersalah, dibuat seolah-olah anak itu yang bersalah, memang padahal dia bersalah, tapi dengan cara kita bicara, cara penyampaian kita membuat dia merasa bersalah. Nah, ada juga sebagai teman, ada pemantau, kita hanya mengamati, ada juga posisi kita sebagai manajer. Kita mengajak anak yang berbuat salah itu untuk kita menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, bisa mengakui dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kita lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi akan mengarah kepada segitiga restitusi. Nah, saya juga baru tahu nih segitiga restitusi pas belajar di modul. Jadi ada tiga sisi dari segitiga restitusi, artinya ada 3 tindakan yang harus kita lakukan saat kita menghadapi murid yang bersalah gitu. Yang pertama kita menstabilkan identitas, ya kita stabilkan identitas artinya kita tidak langsung to the point menyalahkan murid, ya kita bisa nyatakan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah gitu, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa selesaikan. Nah ini artinya kita menstabilkan identitas kesalahan dari murid kita yang melanggar peraturan. Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Pasti ada alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah ini namanya kita validasi. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan seperti penguatan ya, penguatan untuk murid kita mengarah kepada suatu perubahan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, ya melanggar aturan. Nah ini kalau bisa kita pakai kalimat kalau ingin menjadi sukses bertanggung jawab. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Gitu. Nanti mau jadi apa cita-citamu nanti? Seperti. Jadi ini kita bisa gunakan kalimat-kalimat untuk penguatan kepada murid kita yang tadi sudah berbuat salah. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah guru kita membangun budaya positif di sekolah dengan penerapan posisi kontrol guru yang tadi yang kita sebagai manajer, kita sebagai teman, sebagai pengamat, sebagai pemberi rasa salah dan sebagai penghukum. Itu tadi ya posisi kita di sekolah. Kemudian kita buat keyakinan kelas yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Dan kita melaksanakan disiplin positif. Nah, terima kasih teman-teman. Sharing saya, berbagi saya tentang budaya positif. Yuk, mungkin ada 1-2 tanggapan dari sharing tentang budaya positif yang barusan saya sampaikan kepada teman-teman. Silakan. Bu Wakasek, mungkin memberikan tanggapan Bu Wakasek? Menurut saya budaya positif di lingkungan sekolah
dapat meningkatkan kinerja untuk guru-guru dan dapat meningkatkan prestasi untuk anak-anak. Ya, setuju. Disiplin, gitu. Setuju. Ya, kesimpulannya positif untuk kita semua. Iya. Terima kasih berbaginya Bu Yulis. Iya. Semoga memberi dampak yang positif juga untuk orang tua murid dan guru, sehingga kami bisa meningkatkan kinerja dan bisa meningkatkan prestasi anak-anak. Iya, terima kasih Bu Wakil. Bagaimana mungkin dari teman-teman Wakorlas ini ada Mama Ainun, ada Mama Arga, Mama Alena, Mama Alea. Mungkin ada tanggapannya tentang materi budaya positif ini. Karena ini budaya positif ini akan dilaksanakan oleh kita semua warga sekolah. Silakan dibuka mikrofonnya, boleh Mama Wakorlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yulis. Bagi saya budaya positif itu sangat amat penting di lingkungan sekolah, terutama anak-anak, untuk orang tua. Bagus budaya positifnya antara orang tua dengan guru, antara guru dengan murid. Jadi bisa meningkatkan, tadi benar kata Ibu Wakil Kepala Sekolah, itu meningkatkan prestasi anak-anak juga. Jadi anak-anak semangat, kayak misalnya mengikuti kayak lomba-lomba, ada lomba-lomba positif, orang tua mendukung, dari pihak sekolah menawarkan ke orang tua, mendukung kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi orang tua itu mendukung anak-anak happy juga Bu, senang. Jadi saling ada hubungan yang baik antara sekolah, orang tua dan guru. Kalau sejauh ini saya lihat responnya baik Bu di sekolah Cinoba. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Arga. Ya, lanjut, mungkin ada tanggapan lain dari ada Ibu Serli, Ibu Lani, Pak Sulung, Mama Ainun. Tadi dibeliin Mama Ojan. Nggak ada tanggapan lagi nih. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan budaya positifnya, berkolaborasi bersama kepala sekolah, ya, kemudian guru dan orang tua serta anak-anak. Dan nantinya akan timbul nilai-nilai kebajikan yang akan mengarah kepada pembentukan karakter anak-anak kita menjadi karakter yang berprofil belajar Pancasila. Baik, kalau tidak ada lagi, Pak Sulung, ada yang ingin disampaikan, Pak Sulung? Satu lagi Bu. Ya. Oke, apa tadi ya? Kalau tadi kan disampaikan Bu Yulis tentang budaya positif di siswa itu membangun karakter anak, dan semuanya dapat dihimpun ya kemampuan mereka itu. Jadi ketika ada 32 siswa di kelas itu kan kemampuannya beragam kan, ada yang sangat cepat, ada yang cepat, sedang, lambat, atau lambat sekali kan. Nah, makanya ketika sudah masuk ke budaya positif, maka tidak ada anak itu dikatakan dia tidak bisa ini karena kemampuannya memang berbeda kan. Ada anak yang kemampuannya di berhitung, atau kemampuannya di literasi, atau ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi. Pasti setiap anak punya kelebihan masing-masing. Nah, tugas guru adalah bagaimana mengakomodir semua kemampuan itu sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka, sehingga punya bakat yang dikembangkan dengan baik. Saya kira itu sih budaya positif menurut saya. Oke, iya, terima kasih Pak Sulung. Nanti Pak Sulung, kita akan sama-sama ya berkolaborasi, kita mengembangkan budaya positif ya, kita laksanakan budaya positif di sekolah, mudah-mudahan mendapat dukungan ya untuk aksi nyata nanti. Dan intinya saya mohon dukungan dari teman-teman, nanti kita sama-sama melakukan aksi nyata untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkarakter Pancasila. Baik, dari Mama Alena ada yang ingin disampaikan, Mama Alena? Ya Bu,
Oke. Baik, ya. Kalau sudah tidak ada lagi, Mama Ainun ada yang ingin disampaikan tanggapan dengan materi saya tadi, budaya positif? Mikrofonnya Mama Ainun, nyalakan mikrofonnya. Ya. Intinya dengan budaya positif kita sendiri pun menerapkan diri sendiri, jadinya kita keluarnya pun positif ya Bu. Ya. Apa-apa yang dari dia kita positif untuk pendidikan pun bagus ya Bu. Saya setuju dengan Ibu. Ditambah dengan kata-kata dari Bu Umi, Bu Wakasek, saya juga suka. Intinya bagus Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih teman-teman tanggapannya tadi ya. Semoga budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik dan seterusnya ya, abadi gitu loh di Cipinang 03 ya. Jangan karena saya sedang pendidikan ya, nanti Bu Umi juga lagi pendidikan, guru penggerak baru dilaksanakan, tapi tetap kita laksanakan. Yang sebenarnya sudah kita laksanakan lama, cuma baru ini kita tahu oh bahwa ini namanya budaya positif, apa yang sudah kita lakukan kita terapkan, ini namanya budaya positif. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup acara berbagi budaya positif ini, saya izin teman-teman on kameranya, saya mau foto dulu. Bu Lani, Bu Seri, ya ada. Oh Pak Adin kasih tanggapan Pak Adin. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Umi, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan orang tua yang hadir. Saya cukup berbangga melihat proses belajar Ibu Yulis sangat luar biasa. Sedikit penguatan dari saya bahwa pentingnya menumbuhkan rasa secure ya di anak-anak supaya dia tidak insecure. Kalau anak sudah nyaman di sekolah, sudah terbangun culture positifnya, maka belajarnya pun diharapkan sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bukan hanya tugas Bu Yulis dan juga sekolah, tapi tugas kita semua dengan segitiga gitu ya, dengan sekolah, orang tua, dan guru. Maka diharapkan dengan proses ini menjadi tercapai dengan mudah berkat kolaborasi. Jangan hanya kotanya yang kota kolaborasi, tapi sekolahnya pun sekolah kolaborasi. Bismillah, dukung Bu Yulis untuk memajukan sekolah ini dengan lebih baik. Saya optimis SDM yang dipunya sangat-sangat baik dan luar biasa. Tinggal kita satukan banyak kekuatan untuk menumbuhkan sekolah yang ramah anak dan ramah lingkungan. Terima kasih, selamat Bu Yulis. Lanjut ke tahap berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin untuk penguatannya dan dukungannya. Baik, saya akhiri acara berbagi di siang hari ini, berbagi budaya positif. Mungkin nanti insya Allah ada kegiatan berbagi dengan materi lainnya. Tetap mohon dukungan, support dari teman-teman, Ibu Kepala Sekolah, orang tua murid, Wakorlas, dan teman-teman guru, dan Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri, tapi sebelum mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari tutur kata saya. Saya akhiri acara berbagi budaya positif pada siang hari ini dengan sama-sama yang hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Ya Bu Yulis. Ayo Bu Lani, Mama Alea, Bu Serli tolong kameranya. Maria, Odi, kamera. Mama Alea. Pulang Bu, dari pulang. Boleh udah pulang. Bu Serli, ya, Pulang. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Adin sudah dikasih pinjam Zoom-nya. Terima kasih banyak. Ya, saya close ya, dari recording saya tutup. Terima kasih Bu. Sama-sama.
aja.